Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang memberkati kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, Kamis 11 Desember 2025, dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-19, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat pertama. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Paduan suara yang menyatakan kemuliaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengarkan paduan suara yang berkumpul dari berbagai tempat untuk menyatu dan melatih suara di dalam menyanyikan lagu pujian? Bagaimana dengan nats kita pada malam hari ini? Hancurnya Babel menyatakan kemenangan Kristus atas dosa, sehingga umat Tuhan yang percaya bersorak-sorai. Mereka bernyanyi dengan suara nyaring, himpunan banyak orang. Bagaimana jika paduan suara itu terdiri dari berbagai bangsa yang datang dari berbagai penjuru dunia dan berbagai masa? Bagaimana dapat menyatukan semua suara itu dalam satu harmoni yang indah tanpa saling bersaing satu sama lain? Kepada Rasul Yohanes diberikan pewahyuan tentang keadaan di sorga ketika himpunan besar orang banyak melantunkan kidung pujian kepada Tuhan dengan kata haleluya, artinya terpujilah Tuhan. Apa yang melatar belakangi paduan suara itu? Tentunya kejatuhan Babel direspon secara positif oleh surga. Kumpulan orang-orang benar memadukan suara mereka, menyanyikan sukacita besar di sorga sebagai tanda bahwa Tuhan telah memberikan keadilan. Pujian yang dinaikkan kepada Allah berisi karya perbuatan Allah yang besar, dan bagaimana segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan atas umatnya. Tentu paduan suara surgawi itu menyatakan tentang bagaimana kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sebagai umat Allah? Kita juga diundang untuk merayakan karya Tuhan dalam kehidupan, terlebih lagi di suasana Advent ini. Undangan tersebut adalah sebuah panggilan yang dimana kita perlu melakukannya dengan kesadaran dan pemahaman yang tepat, sehingga kita menyadari bahwa iman Kristen memberi kita ruang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan semakin mengenal jalan Tuhan di dalam tengah kehidupan kita. Dengan memuji dan memuliakan Tuhan, kita mewartakan karya pekerjaan Allah di tengah kehidupan kita. Melalui pengenalan kita akan Kristus, kita dinyatakan bahwa Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kumandangkanlah, nyanyikanlah pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita tidak membatasi kita untuk tidak bernyanyi, tidak membatasi kita untuk tidak berbuat apa-apa, tidak membatasi kita untuk tidak berkarya. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita untuk kita berkarya dalam memuji, memuliakan namanya. Salam Advent untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami sukacita besar di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan bagi setiap kami yang taat dan setia kepada Tuhan. Ajari kami Bapa. Biarlah pujian kami menyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah suara yang kami kumandangkan menjadikan pujian yang terindah di hadapan Tuhan. Ajari kami untuk bernyanyi dan berkata, hanya kepada Tuhanlah kami berseru.
ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.